Hai semua, selamat bulan April. Ini adalah video personal budget aku yang kedua. Dan bulan Maret kemarin, sebulan full aku terskip dikarenakan aku gak punya cukup waktu untuk membuat video dan mengedit. Karena kan aku hari Sabtu juga lembur, jadi untuk April ini aku buat personal budget aku seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, syukurnya kerja keras bulan lalu itu memberikan tambahan penghasilan di aku di bulan April ini. Jadi income aku dari gaji pokok adalah 2.100.000 dan tambahan penghasilan aku bulan ini sebesar 2.250.000 dikarenakan aku udah dapat surat perintah tugas untuk gabung bersama tim melakukan review dan audit. Jadi mendapatkan tambahan karena ada surat perintah perjalanan dalam kota sebesar 2.250.000. Jadi bulan ini total pendapatan yang aku dapat itu 4.350.000. Sangat lumayan sekali ya. Nah, karena bulan ini aku mengalami kenaikan penghasilan, tentu untuk saving pun aku mulai menaikkan pos-pos aku supaya uang aku tetap bisa teralokasi dengan baik. Yang pertama, untuk buku tabungan di bank account aku sisihkan 30% dari total pendapatan aku 4.350.000. Tapi aku genapin jadi 4.300.000 supaya aku nggak kesulitan untuk 50.000-nya. Jadi aku langsung pasin aja. Dapatlah 30%-nya itu sebesar 1.305.000. Kemudian saving aku yang kedua ada arisan kantor yang udah aku sisihkan juga sebesar 100.000. Nah, untuk saving yang ketiga ini sebenarnya aku baru mau memulai. Jadi selama hampir sebulan lebihnya aku belajar untuk memulai saham atau reksadana. Jadi lagi banyak-banyak belajarnya gimana supaya bisa memainkannya secara pemula. Karena mungkin selama ini teorinya udah tahu tapi belum berani niat kan untuk mulai mengambil langkah. Jadi aku sisihkan sebesar 500.000 tadi. Nah, yang keempat ini, jadi aku tuh membuka satu rekening tabungan lagi yang di bank lain untuk tujuan aku yang aku bikin goal sebesar 700.000. Nah, di bank yang satu ini mungkin gak akan aku kotak-katik, tapi ini gak wajib setiap bulannya 700.000. Cuman seberapa akunya ada aja, mau aku tabung, aku sisihkan gitu, gak wajib nominalnya sebesar ini, tergantung dengan pendapatan juga di bulan depan berikutnya. Terus untuk saving aja aku udah menyisihkan sebesar 2.605.000. Aku dapat sisanya dong dari yang di atas. Jadi sebenarnya sisa uang yang aku pegang itu tinggal 1.700.000 lagi yang bisa aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari aku selama 1 bulan ini. Mulai mencatatkan expense, projected, actual, dan difference di kanan. Ini ada kesalahan ya, harusnya yang angka pulpen merah itu, pena merah itu di atas, tapi jadi tabrakan sama yang difference.
but it's okay. Kebutuhan pertama aku untuk bulan April ini ya, untuk rumah. Jadi udah diskusi sama abang kakak aku untuk kebutuhan di rumah bulan ini aku pakai untuk ke kampung, dikarenakan kami sekeluarga mau ziarah. Jadi kontribusi aku sebesar 500.000, sisanya orang abang kakak aku yang nambahin, misalnya untuk ongkos minyak, makan di jalan. Jadi kita patungan gitu deh. Terus masuk ke personal budget. Aku baru sadar itu personal budget harusnya itu personal care. Nah, kebutuhan aku bulan ini itu bedak, masker rambut, odol, sampo, dan sabun lainnya. Aku anggarkan itu sebesar 100.000. Kemudian untuk itu healthcare. Bulan ini aku hanya perlu kebutuhan untuk masker, dikarenakan hand sanitizer aku yang aku beli dari bulan 1 yang untuk refill sampai sekarang belum habis, jadi masih cukup sampai bulan ini mungkin, atau mungkin pun juga masih bulan depan kalau masih banyak. Kemudian kebutuhan aku lagi ini untuk pulsa. Aku anggarkan itu sebesar 50.000. Lanjut ke biaya untuk church, karena kan bulan April ini banyak untuk kegiatan ibadah di gereja, mulai dari Paskah, terus sebelumnya ada Jumat Agung dan juga Kamis Putih. Jadi aku anggarkan sebesar 200.000. Lalu ke biaya untuk charity juga aku anggarkan bulan ini 100.000 rupiah. Habis itu kebutuhan aku yang bulan ini ada terima undangan pernikahan dari teman. Jadi dari awal bulan aku udah langsung sisihkan. Ini temen ya, satu angkatan di sekolah SMA dulu. Jadi aku anggarkan sebesar 100.000. Kemudian kebutuhan untuk groceries, biasanya sih ini untuk susu, buah, atau ya untuk sereal-sereal untuk sarapan pagi, aku anggarkan 200.000 rupiah. Kemudian dining out, makan di luar juga aku sisihkan sebesar 200.000. Jadi nggak boleh lewat dari situ untuk makan di luar. Dan untuk biaya lain-lain, jaga-jaga yang aku pegang, maksudnya aku sisihkan sebesar 100.000. Dan setelah aku total nih untuk semua biayaku, itu aku dapet hitungannya totalnya itu sebesar 1.585.000. Nah, uang ini tuh masih aku punya sisa ya. Jadi bisa untuk cash on hand atau uang pegangan aku sebesar 115.000. 115.000.
Tapi dikarenakan ada tambahan yang di atas tadi dari total pendapatan aku, yang aku sisakan dari yang genapin untuk di saving, jadi aku tambah itu ke cash on hand aku. Tambahan penghasilan itu semakin membuat aku semangat untuk bisa menaikkan jumlah tabungan aku. Sedikit atau banyaknya, ini sangat membantu aku untuk tetap on track budget. Nah, kita lanjut ke aku ngepost langsung jumlah-jumlah uang yang sudah aku catat tadi ke dalam dompet bulanan aku. Karena kita punya tujuan keuangan ya, mau itu jangka pendek atau jangka panjang, tapi dengan arah yang jelas, itu semakin membuat kita semangat untuk menabung. Aku mulai memikirkan untuk menambah instrumen keuangan ini dengan banyak pertimbangan, karena aku rasa dengan uang yang menetap di buku tabungan tanpa diolah untuk menjadi instrumen lain, mungkin jumlahnya akan segitu. Tapi aku mencoba untuk mulai mempelajari saham dan sejenisnya, walaupun itu gak sebentar, tapi semoga ketika yang sudah aku kerjakan itu sudah kelihatan hasilnya, ada yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Aku dan kalian juga sama-sama belajar kok. Oh ya, untuk pos pengeluaran aku tadi ada yang tidak aku cantumkan seperti di bulan 1, yaitu untuk BPJS Kesehatan. Kenapa? Dikarenakan mulai dari bulan 2 itu BPJS kami dibayar oleh Pemko setempat, jadi aku tidak ada lagi menyisihkan untuk pos pengeluaran tersebut. Untuk next video mungkin aku bisa bagikan ya, beberapa kayak hidup aku yang mulai memang aku terapkan udah lama ya. Ada beberapa yang udah lama, ada yang memang baru-baru ini, dan itu sangat bermanfaat banget dalam hal hemat ya. Tapi mungkin itu untuk next video aku bisa bagikan ke teman-teman. Oh ya, mungkin video ini kalian lihat untuk lampunya agak cerah sebelah, dikarenakan aku mau bikin video ini pagi-pagi sebelum aku pergi berangkat kantor, karena ketika udah pulang kantor itu rasanya udah udah gak fresh lagi gitu mau semangat bikin video. Jadi kalau untuk kendala pengambilan video, maaf kalau misalnya nggak terlalu bagus. Semoga video yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kita dan semakin semangat untuk teman-teman dalam mengatur keuangan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Goodbye.